Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, sebelum dimulai acara yang resmi, ini adalah suasana sholat subuh di masjid apa nih Pak? Di Masjid Ad-Du'a. Kita bisa lihat bagaimana para jamaah seperti ini sampai ke atap-atap. Masya Allah. Ini setiap subuh seperti ini Pak. Alhamdulillah. Ya, sedangkan ibu-ibu ada di belakang sana. Masya Allah, Masya Allah. Setiap subuh itu kalau sholat jamaah, pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau istiqomah seperti ini, Masya Allah, kalau ditakdirkan meninggal malam hari, ini sampai ke belakang-belakang. Pak, kalau mau milam yang belakang nggak boleh kehalangan Pak. Bapak duduk punten. Nah gitu. Abah, ini dipindah aja nih hijabnya, kasihan ini. Kalau perlu digotong aja. Masanya Pak. Oh kurang keren ya, nggak penting keren Pak, yang penting soleh. Siap dek. Ya, kita akan segera mulai acaranya sebentar. Kita akan dek, maaf. Ini petugasnya ada? Oh. Kalau Jumatan ya belum dipoto ya. Ya sebentar. Oke, kita akan siapkan. Maaf ya, pelan-pelan dek, pelan-pelan. Ya. Bergerak ya. Pak, jangan Pak. Bawa Pak. Boleh Pak. Menghalangi. Iya, mau dicopot-copot aja. Copot gue, nggak apa-apa, udah dilihat ini. Ini dulu ya kan, ini dulu ya. Iya, pasang dengan baik. Ya, sudah siap semuanya. Ya, oh tuh banyak sekali di belakang ya, Masya Allah. Ya, sudah begitu. Maju sini. Terima kasih. Nah, cukup. Ya, selamat semuanya duduk. Semuanya duduk. Kalau mau film, mau motret, jangan sampai menghalangi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saya sedikit mengulang ceramah yang semalam. Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kesamaan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Masalah itu adalah bagian dari karunia. Orang menderita bukan karena masalahnya, orang menderita karena salah menyikapi masalah. Jelas? Pak, duduk Pak, yang belakang kehalangan, itu masalah baru ya. Ini geser Om, punten. Pak, duduk Pak. Udah di bawah aja. Ini. Lanjut. Jadi yang jadi masalah bagi kita, masalahnya atau sikap terhadap masalah? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Apa? Masalah atau sikap? Apakah setiap masalah terjadi dengan izin Allah? Apakah setiap masalah sudah diukur oleh Allah? Yakin? Apakah setiap masalah ada hikmahnya? Baik atau tidak? Setiap masalah itu membawa kebaikan bagi orang beriman. Karena seorang yang beriman, inna amrahu kullahu khair. Semua urusan baginya
baik, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, segala urusannya adalah baik. Kenapa ujian hidup terasa berat? Satu, penyebabnya adalah cita-citanya hanya duniawi saja. Maka orang-orang yang cita-citanya hanya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, cinta, popularitas, itu menderita kalau hanya duniawi. Satu, apa yang bikin kita menderita? Ayo aku jawab, hadirin. Jangan bikin jengkel. Yang pertama, cita-cita hidupnya hanya duniawi. Kalau orang yang cita-citanya akhirat, orang yang cita-citanya ingin masuk surga, orang yang cita-citanya ingin berjumpa dengan Allah, kejadian apapun tidak ada yang berat, walau mati sekalipun. Ayo periksa tuh cita-citanya apa. Dua, apa yang membuat hidup ini terasa berat? Dia bersandar dan bergantungnya kepada siapa? Kalau orang bersandarnya kepada selain Allah, stres. Yang bersandar kepada gaji, takut pensiun. Yang bersandar kepada pekerjaan, takut PHK. Yang bersandar kepada tabungan, takut habis. Yang bersandar kepada penampilan, takut tua. Yang bersandar kepada jabatan, takut dimutasi. Dengar mutasi itu mirip mutilasi. Luar biasa ini Lampung begini. Kalau tiap subuh seperti ini, barokah Pak, barokah. Kalau kami di pesantren tiap subuh begini Pak. Santri banyak dan tetangga. Baik, jadi ibu-ibu yang paling menderita siapa? Ibu-ibu yang paling bersandar kepada suaminya, yang paling ingin dibahagiakan oleh suami, yang ingin paling dicintai oleh suami, yang ingin dihargai suami, itu ibu-ibu yang menderita. Kalau ibu-ibu yang ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, ingin dimuliakan Allah, itu ibu bahagia. Sama suami juga. Suami yang takut istri, itu menderita. Kenapa sih ketawa? Yang ketiga, kenapa persoalan hidup bikin kita susah? Yang ketiga adalah karena kita jauh dari pertolongan Allah. Karena urusan itu gampang susahnya itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah menolong, innama amruhu bagaimana? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau mah beres-beres. Jodoh, soleh, utang lunas, pergi ke Mekah, pergi. Pokoknya mah apa yang Allah mau pasti terjadi. Makanya Pak, Bu, hidup mah jangan ribet. Hidup mah kerjaan kita satu aja, sibuk mencari pertolongan Allah. Beres. Tapi siapa lagi Pak yang bisa diandelin? Ibu ngarep-ngarep dibahagiakan suami, suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya. Dia aja susah bahagia. Ini wajah-wajah kurang bahagia. Bahagia itu tidak datang dari duniawi. Bahagia itu datang kalau dibahagiakan Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin
Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Sekarang ilmunya bagaimana caranya supaya ditolong oleh Allah. Mau tahu nggak? Harus jelas Pak, kalau mau, kalau enggak. Jadi kalau saya mah nggak pusing dengan masalah Pak, karena setiap masalah ada dalam kekuasaan Allah. Yang ditakutkan itu bukan masalahnya, yang ditakutkan itu jauh dari pertolongan Allah. Tidak ditolong oleh Allah pasti repot. Ini yang biasa kita bahas surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah memberikan kemudaratan kepada ditimpa kemudaratan, sebetulnya ada yang menafsirkan jika disentuh kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan, bahwa terlibat, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas nggak suaranya? Jelas. Kalau kurang jelas nanti patungan beli sound system yang lebih bagus ya. Jangan cuma pengen denger. Rumusnya 5A. Ulangi apa? 1. Tekad kuat dan bulat. Ulangi. Tekad kuat dan bulat untuk mencari pertolongan Allah itu. Jadi lihat selain Allah mah la haula wala quwata illa billah. Lihat selain Allah tuh lemah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya enggak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua yang hadir mau ngasih kepada saya 1 butir kurma, 1 butir nasi, tapi Allah tidak mengizinkan, sampai tidak kepada saya. Sing mantap jawabannya, sampai tidak. Semua yang hadir mau mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Tes sekarang, ayo lempar pakai batu, botol, pakai pot. Boleh dilempar kembangnya, tapi sama potnya boleh. Silakan lakukan apa aja, nyelakain saya sekarang. Bebas. Kalau Allah tidak kehendaki, nggak akan celaka saya. Ya. Ayo, mau dari belakang juga boleh. Tuh kan Allah nggak menghendaki, jadi nggak ada yang nyelakain. Gimana caranya supaya nggak dicelakakan orang? Nah kan saudara-saudara semuanya digenggam oleh Allah, tinggal dibalikin aja hatinya. Nggak mau nyelakain, nggak ada yang nyelakain, betul? Saya udah tahu tadi ada yang pegang foto, pegang dari belakang lempar. Tapi oleh Allah boleh jadi dilintaskan di hatinya, walat. Makanya Pak, kalau istri galak, istri judes, nggak usah banyak ngomong, apalagi marah-marah, laporkan sama Allah. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balik hati istri. Jelas Pak? Ya Allah, istri saya kok gini-gini aman. Saya mohon tambah ya Allah imannya. Loh maksud apa? Tambah ilmunya, tambah imannya, tambah baik akhlaknya. Itu Pak, jangan nambah orangnya. Belum tentu kuat di akhirat tanggung jawabnya.
Udah mikir sekarang. Jadinya mau kursus ya. Ibu juga bu. Kalau pusing mikirin suami nggak usah banyak ngomong, mendingan lapor ke Allah. Ya Allah, suami saya tuh begitu kelakuannya, ilmu agamanya kurang, ibadahnya kurang, amalnya kurang, terutama kurang ajar. Ya Allah, tolong ganti ya Allah akhlaknya. Jangan orangnya susah lagi, belum tentu ada yang mau. Dah ya, didoain. Teruskan jangan. Anak indadzonni abdi bi, itu dalilnya. Aku sesuai prasangka hambaku. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu ini hambanya berprasangka baik tidak ke Allah. Jadi makin yakin makin ditolong, makin kurang yakin kurang ditolong, makin tidak yakin tidak ditolong. Sing bulat hati itu hanya Allah penguasa, satu-satunya penguasa solusi. Surat Yunus 107. 2. Perbanyak tobat. Sekali lagi. Yang mantap. 1. Tekad sangat kuat dan bulat. Kenapa bulat? Selain Allah nggak bisa apa-apa. Jangan suka mengharap dari selain Allah, bikin sakit hati. Nah, perbanyak tobat. Kenapa? Naik mobil kacanya kotor. Mana yang harus kita pikirkan? Mikirin jalan atau mikirin membersihkan kaca? Sekarang mikirin jalan, tapi kaca kotor dan gak kelihatan. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak bisa lihat jalan. Nah, setiap dosa itu nutupin cermin hati kita, Pak. Makin banyak dosa, makin tertutup hatinya. Jadi jalan petunjuk Allah itu bukan nggak ada, nggak kelihatan. Makanya bersihkan kaca. Makin bersih kaca, hati makin tenang, jalan makin nampak. Bahkan rezeki yang tidak diduga-duga bisa datang kalau kacanya bersih. Nah, tiba-tiba ada yang membagikan durian gratis. Coba kalau kotor nggak kelihatan itu durian. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhaiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, Allah akan melapangkan dari kesempitannya. Kalau risau, resah, gelisah, nanti ganti jadi tenang. Yang kedua, memberikan jalan keluar dari persoalannya, semua jenis persoalan. Dan yang ketiga, Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Itu berkah bagi ahli istighfar, orang yang senang memohon ampun ke Allah. Ini punya dosa nggak sih? Sedikit atau banyak? Jujur ya, banyak atau sangat banyak? Sangat banyak atau luar biasa sangat banyaknya? Nah, bagus ngaku. Nah, Rasulullah SAW itu tidak punya dosa 100 kali istighfarnya. Nah, ini yang luar biasa sangat banyak berapa kali? Malah nyengir lagi saja, besar jarang begitu. Berapa? 101. Oh, milik Rasul ya. Berapa Pak?
Saya mah tiga juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar, Pak, itu emosi yang dimodifikasi. Pak, udahlah istighfar ya. Bu, Ibu, ingin punya suami soleh, apa amalannya? Tuh, gak ngomong. Kita yang harus istighfarkan kalau istighfar. Tobat. Karena ibu menderita bukan karena keburukan suami. Ibu menderita karena dosa ibu sendiri. Iya, karena suaminya jelek juga kayak Firaun. Kalau istrinya Asia, Siti Asia tetap aja mulia. Dan orang mah dapat dari amalnya, bukan dari perbuatan orang lain. Udahlah istighfar yang banyak ya. Percayalah Pak, kalau Bapak Ibu rajin istighfar, hati itu tenang dan aneh tapi nyata, urusan beres. Ada tuh yang susah laku barang dagangannya, istighfar aja terus laku. Yang utangnya seret, susah lunas, dapat ada rezekinya. Yang utanginya tiba-tiba pengen menghalalkan, saya asalnya mau nagih tapi jadi nggak tega begini, halal, kan dilunasin utang nggak harus pakai uang terus Pak, dibalikin aja hatinya jadi ridho, halal atau dimatiin. Dramatis ya, tetap utang Pak. Ada ke Imam Hasan Al Basri, ini kemarau panjang, hujan gak turun-turun, pohon-pohon pada mati, gak berbuah. Ada amalan supaya turun hujan dan subur? Ada. Apa amalannya? Berbanyak istighfar. Itu Syekh ya. Ada lagi tamu, Syekh, saya belum punya anak aja, istri saya gak hamil-hamil, pengen punya anak. Ada amalannya? Ada. Apa amalannya? Berbanyak istighfar. Oh iya Syekh ya, datang lagi tamu, Syekh, rezeki saya seret, utang gak lunas-lunas, pengen buka rezekinya nih, pengen rezekinya cukup, utang lunas. Ada amalan? Ada. Apa amalannya? Berbanyak istighfar. Wah, kata santri yang menyimak, Syekh, oh semua persoalan jawabannya banyak istighfar. Apa Syekh lagi malas jawab apa? Kurang lebih Syekhnya berkata begini, belumkah engkau membaca surat Nuh ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Katakan padamu, Allah memerintahkan kepada kita nih, kepada kamu tuh istighfar, tobat, minta ampun kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Niscaya Allah bukakan, turunkan hujan lebat dari langit. Allah perbanyak hartamu dan anak-anakmu. Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 gak mungkin Allah bohong, benar? Halo? Tahun 2006 akhir, Desember heboh Indonesia gara-gara hakim titik-titik lagi. Langsung ekonomi turun, orang yang muji jadi nyaci, yang dekat jadi ngejauhin. Tahun 2016 bulan Desember kemarin, lihat nggak di TV ulang tahun Darut Tauhid yang di Gasibu itu, ratusan ribu orang hadir. Orang nyangkanya Darut Tauhid sudah sirna, ternyata kebalikannya Pak,
jauh lebih Allah berikan amanah lebih. Ekonomi pesantren melesat jauh lebih tinggi. Santri inden di sana. Mau masuk SMP juga dari kelas 5 daftarnya. Bahkan yang daftar itu belum ada bangunannya. Nanti saya mau sekolah, iya Pak. Di mana sekolahnya? Di situ. Loh kok masih tanah? Iya daftar dulu nanti dibangun kalau beneran Pak. Itu SMA Putri belum jadi bangunannya, sudah penuh sekarang yang daftar. Allah yang menggerakkan. Nah, banyak yang nanya apa rahasianya. Nah, saya diajarin guru saya dari 7 tahun belajar, dari 10 tahun berguru, 7 tahun itu pelajarannya air mata tobat. Jadi istighfar aja, di absen. Malamnya nangis enggak gitu, beres sendiri semua dengan izin Allah. Anak jadi hafiz, dengan izin Allah perusahaan lebih maju lagi. Ya semua ujian, tapi kalau Allah yang memudahkan, mudah-mudahan itu yang disyukuri. Berkah dari belajar istighfar. Belum bagus tobatnya, tapi belajar tobat alhamdulillah. Jelas nggak? Jelas. Jadi kalau istri menjengkelkan gimana Pak? Istighfar, minta ampun ke Allah karena Bapak belum jadi suami yang jadi mimpin dengan baik, belum bisa mendidik istri dengan benar, belum bisa menjadi contoh. Tobat, tanggung jawab. Kalau anak belum soleh, apa amalannya Pak? Istighfar, karena Bapak belum mendidik dengan benar, belum amanah. Kalau banyak hutang, apa amalannya Pak? Bayar. Supaya dibayar oleh Allah terbanyak. Ibu, Bu, kalau suami lincah lagi, apa amalannya? Iya Pak. Bu, kalau suami lincah lagi, apa amalannya? Ini udah dengar, maaf ya, saya suka sekali cerita ini. Kalau saya ulang-ulang, para penyimak lewat radio, maaf ya. Pokoknya ke istri itu jangan marah-marah, karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Bukan sholat jenazah, sholat untuk bertobat. Karena Bapak yang belum bisa didik. Emang wanita gitu, jangan dimarahin. Kenapa? Karena mereka suka nggak jelas itu masalah. Cuma marah-marah. Jangan sembarang ngomong, ini menyinggung perasaan wanita. Saya nggak niat nyinggung. Pak, ini sini Pak, kameramen, di belakangnya nggak kelihatan ini. Pak, geser. Punten. Oh lihat berapa ibu-ibu yang lehernya bengkok. Pokoknya boleh berdiri asal jangan ngalangin siapa-siapa. Ya. Oh. Daripada didoain yang kanan. Terus kan? Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Ya, dengerin. Diam apa dia? Kalau ibu dikejar anjing lari, dengerin. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Kalau dikejar anjing lari, udah
Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Beliau yang jawab, beliau yang bingung, beliau yang ketawa. Jadi begitulah, suka ngomong dulu, baru mikir belakangnya, baru bingung, baru senyum. Masa kita jengkel? Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin Pak, mau ya? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Oh, beda lagi. Jadi cukup program-program. Makanya jangan jengkel. Jangan kita jengkel, si ibu udah robah ya kan. Makanya kalem ya, cokol ya. Apa ya Bu, besok kan hari Minggu ada hajatan. Iya, ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Atau silahkan ibu pilih sendiri mana yang paling cocok, yang paling nyaman, pakai aja. Ditanya pendapatnya malah nanya lagi. Yang kita benar. Ya maksud ibu yang mana? Yang merah atau yang biru, Pak? Pakai yang merah deh Bu. Ibu yang merah keren. Tapi kan biru juga bagus. Terus ya silakan atau pakai aja yang biru. Pas keluar teh hijau. Hati-hati, istighfar. Itu teh gara-gara bapak hidupnya nggak jelas. Jadi istri itu capek Pak. Pagi, siang, malam kerja yang ngurus anak, nyiapin pakaian, nyetrika, nyuci, ngepel. Capek, mami teh capek, mama teh capek. Oh iya Bu, kebayang capek banget. Udah kalau gitu kita cari pembantu. Oh, jadi kesibukannya dianggap pembantu ya? Pak, mau dimasakin apa? Oh, jangan nyebut terserah, silakan kita. Ya Bu, sok atuh masak. Masak apa Pak? Mau dimasakin spesial? Udah, masak opor ayam lah. Ayam tuh mahal Pak. Awalnya aja udah menderita. Ya udah, atulah yang gampang karedok. Papa itu kan mencret. Bu, daripada ribet begini, udah beli aja di warteg di depan, murah, gampang. Ngomong aja masakan ibu gak enak ya. Istighfar. Gara-gara bapak suka mempersulit orang lain. Istighfar 4, berapa? 3. Jauhi maksiat. Apa? Jauhi maksiat. Sekali lagi. Jauhi maksiat. Tiap maksiat itu petaka. Karena tiap maksiat dilihat Allah tidak. Setiap maksiat disaksikan Allah tidak. Disaksikan tidak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik kembali ke kita, kita berbuat buruk kembali ke kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tiap kali kita bikin maksiat, kita kayak pasang hijab, makin tebal penghalang pertolongan Allah. Setiap kali kita berbuat maksiat apa saja, itu seperti melangkah menjauhi Allah. Makanya orang-orang yang banyak maksiat mah hidupnya jauh dari pertolongan Allah. Tapi itu ada ahli maksiat kayak kekayaan mah gak ada apa-apanya Pak. Dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar, yang kufar, yang kafir ke Allah itu tidak dikasih minum
walaupun seteguk, saking nggak ada harganya dunia, dikasihin aja. Jangan ngukur kesuksesan lewat dunia, dan itu mah nggak ada apa-apanya dan nggak dibawa lagi. Ya, emang yang punya banyak uang dia lihat uangnya? Tidak. Dia megang? Tidak. Dia pakai? Enggak. Cuman ada catatan aja. Bapak mau saya bikinin catatannya? Dah, jangan maksiat. Saya senang di sini tidak ada satupun yang merokok. Bagus, Pak. Rokok itu kurang bagus, ya. Karena kalau bagus pasti dipuji oleh Allah. Madu asli, menyehatkan badan, sumber energi, metabolisme tubuh menjadi prima, awet muda. Madu super. Dengan madu ini sumber energi antibakteri. Nah, bagus, banyak pujian. Habbatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat, sunnah Rasul. Bagus. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Makhluk apa itu? Makanya yang perokok tuh aneh, Pak. Seperti yang nggak ada kerjaan, sedot tiup. Dan wajah perokok tuh nggak ada yang ceria, Pak. Benar? Jangan ngomong gitu, itu juga ada penceramah Ustadz ngerokok. Oh, sesama bis kota dilarang saling tidak peduli. Saya emang nggak mau ngomongin Ustadz. Siapa panutan kita? Rasulullah SAW. Kebayang tidak Rasul ngerokok? Oh, belum ada rokok di zaman itu. Walaupun gak ada rokok, Rasulullah waro tidak pernah mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan yang halal tapi tidak manfaat tidak dilakukan oleh Rasulullah. Wah, bagaimana para sahabat kira-kira ngerokok nggak? Mungkinkah di Masjid Nabawi ada asbak? Gak kebayang. Ya, Umar bin Khattab sampai dicolok mulutnya tuh oleh dirinya sendiri, saking takut terhadap yang subhat, yang ragu-ragu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi kira-kira merokok nggak? Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan fatwa, ya. Bayangkan, berhentilah merokok, ya. Setuju? Kayaknya mau jauh tuh dari pertolongan Allah. Mulutnya diisi yang sia-sia. Sekarang iklan terbaru kan merokok membunuh. Nyedot rokok bunuh diri, ngeluarin asap bunuh orang. Wah, makin repot. 4. Tingkatkan taat. Ulangi. Tingkatkan taat. Sekali lagi. Tingkatkan taat. Yang mantap. Tingkatkan taat. Ya, karena kita wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, ngabdi. Nah, yang paling pokok daripada ibadah yaitu zikrullah. Zikrullah yang paling komplit yaitu sholat. Makanya disebut wasta'inu bis-sabri was-sholat. Makanya kalau ingin memperbaiki satu urusan, yang pertama diperbaiki adalah sholat. Nah, amalkan 40 rakaat sholat sehari, 17 fardu. Ulangi, 17 fardu. Salatnya 3, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ini kalau pengen ditolong oleh Allah. Yang fardu dulu, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi, tepat waktu, berjamaah di masjid. Amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya.
Lah dipanggil atasan aja telat terus dipecat. Benar? Ke sekolah telat terus pagar ditutup, makan obat telat terus nggak sembuh-sembuh, kunci telat dibuka nggak kebuka pintunya, yang telat-telat mah apalagi telat kepada hak Allah, telat juga pertolongan dari Allah. As-sholatu ala waqtiha baru birrul walidain baru al-jihadu fi sabilillah. Sholat tepat waktu kuncinya. Berjamaah kenapa 27 kali lipat? Apalagi di masjid berlipat-lipat tergantung jumlah jamaahnya juga. Kenapa di masjid satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah yang lain mengangkat derajat? Orang tunanetra sampai pakai tali itu karena gak mau ketinggalan sholat di masjid. Sholat isya berjamaah pahalanya seakan separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah seperti ini Pak, pahalanya seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Dahsyat, benar? Kita mati malam-malam mudah-mudahan seperti mati sedang sholat, karena sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kemarin tuh di handphone ada ya yang meninggal lagi sholat itu, ya boleh jadi beliau ahli sholat jamaah. Ini wajah-wajah bakal meninggal nih, terutama yang di tangga ini. Kalau lagi yang ditolong begini, jangan-jangan saya sepulang dari sini. Laki-laki harus ke masjid, ya. Ibu, Bu, usir suaminya kalau sholat di rumah. Karena lelaki yang sholatnya di rumah terus, dia termasuk lelaki soleha. Pakai mukena sana. Orang gak enak. Langsung lihat kiri kanan cari mukena yang rendah. Masjid Pak. Masjid itu seperti charger. Jauh dari masjid pasti lowek. Ada apa-apa ke masjid. Ibu juga daripada curhat ke tetangga, curhat ke Allah di masjid, ditikap, minta izin suami, sholat di sana. Ya. 10 rawatib. Udah habis belum waktunya? Siap. Jangan nyebut 2 jam lagi, zalim namanya. Sepuluh rawatib qobla subuh, ikuti qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau 2 ada 10. 10 tambah 17 sudah 27. Kalau sholat fardu dilengkapi sholat sunnah dicintai Allah nanti. Ditambah 11 tahajud. Yang harus tahajud. Ke Mekah haji antriannya lama dan belum daftar. Makin susah. Pengen umroh udah ingin gak ada ongkosnya. Tapi Allah Maha Adil. Tiap malam ada saat yang sama dengan mustajabnya di Baitullah, sama dengan mustajabnya di Arafah, yaitu sepertiga malam terakhir. Allah Maha Adil. Tidak semua orang bisa ke Mekah, tapi setiap orang bisa tahajud sepertiga malam terakhir. Makanya Bapak Ibu yang jarang tahajud mah itu menyiksa diri. Benar-benar. Kalau saya punya teman begini, mau nggak saya kenalkan? Kalau kasih tahu sama jamaah, kalau ada jamaah yang punya utang pengen dilunasin, bilang aja sama saya, nanti saya lunasin semua hutangnya, plus saya tambahin modal supaya ada usaha nggak utang lagi. Terus bagi yang kontrak terus, kasihan, bilang sama saya, nanti saya beliin rumah deh yang cocok buat keluarganya. Termasuk kalau motornya jelek, pengen mobil, bilang aja sama saya, nanti saya beliin. Dan itu tuh yang belum punya jodoh, tolong kasih tahu saya, nanti saya carikan pendampingnya
plus biaya pernikahan dan mahar, dan juga untuk inilah sesudah nikah dimodalin. Barang siapa yang pengen umroh haji, tolong suruh kasih tahu saya, nanti saya ongkosin lengkap sekeluarga aja lah. Mau saya kenalin kan? Mau tidak? Tapi pertemuannya sekitar jam 2:30 malam. Diajak ngomong, mana ada orang kayak gitu yang gak jelas aja saudara mau. Kenapa Allah yang jelas-jelas jadi saudara gak mau? Jangan bikin emosi. Orang gak tahajud mah orang nyiksa diri. Orang yang gak mau tahajud mah orang yang menyengsarakan sendiri. Bodoh. Kita udah disiapkan ampunan, udah disiapkan mustajabnya doa, malah ngorok lagi. Apa yang didapat dari ngorok? Lain korok. Kenapa sih jadi emosi gini pagi-pagi? Berbanyak sholat ya, plus 2 duha. Itu minimal sehari 40. Kalau bisa ditambah dengan syukrul wudu, tahiyatul masjid, sholat untuk berhajat, makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin jarang sujud, selamat maghrib. Apalagi sekarang yang kelima aja lah, biar cepat selesai ya. Saya tidak boleh mengeluh, Pak. Yang kelima adalah tebar manfaat. Ulangi. Tebar manfaat. Sekali lagi. Tebar manfaat. Yang mantap. Tebar manfaat. Satu tekad kuat. 2 banyak tobat. 3 jauhi maksiat. 4 tingkatkan taat, ya zikirnya ditingkatkan. Yang kelima tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni abdi. Jadi Allah itu menyaksikan siapa yang sering menolong bakal ditolong. Makanya kalau hidup ingin ditolong Allah, otak kita tuh pikirannya saya harus nolong sebanyak mungkin, dengan tenaga, dengan waktu, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan perhatian, dengan harta. Pokoknya di mana kita ada, tolong. Apa saja. Lagi jalan ada sampah, ada apa? Masukkan ke tempat sampah. Allah lihat tidak? Ya. Allah suka tidak? Ya. Boleh jadi itu yang membuat utang lunas. Ada wanita pezina, lihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, ngasih minum anjing. Allah suka, diampuni dosanya hanya karena kasih minum seekor anjing. Kuncinya ikhlas. Di sana bang, di mana ya masjid doa itu? Oh, masjid doa. Oh, itu di sana. Saya antar ke sini. Pas mau ngasih, enggak apa-apa. Oh, siapa tahu suatu saat kita dalam kesulitan diantar oleh orang lain. Karena setiap perbuatan balik ke kita berlipat-lipat. Mau belanja, berapa ini harganya? 8.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya, gak usah, silakan aja. Ya Allah, penampilan si bokeh. Ya Allah, kayakan ya Allah. Mobilnya dan motornya kedaluarsa. Ganti dengan motor baru ya Allah. 2.000 bisa keluar banyak doa. Bayangkan yang tukang nawar. Amin amin. Keren banyak nawar. Harga 8.000 ditawar 2.000. Kejam betul. Bisa musibah kita. Ayo, apa aja? Tadi di toilet ada kecoa, kelentang, gimana ya? Iya, zolim banget. Kecoa udah kecil, lemah, kelentang, tengkurap aja nggak bisa. Masa kita nggak nolong sih? Kita nggak nolong gajah, cuma tinggal balikin loh. Siapa tahu dia mau nikah di lubang sebelah.
Halo, lihat nggak? Kecoa ciptaan siapa? Kecoa lewat izin siapa? Ada hikmahnya tidak? Allah mau nolong kita tuh Pak. Allah sengaja, nggak tiap hari kita lihat kecoa kepleset gitu ya. Tolong. Ada anak mainin kucing, tolong. Ada banyak burung kehausan, siapin air supaya dia bisa minum. Terus saja, nolong. Itu nanti benar-benar mendatangkan pertolongan Allah sepanjang ikhlas. Tidak usah mengharap apapun dari yang kita tolong. Hanya memberi, tak harap kembali. Gitu. Udah, nggak usah diterusin. Tolong. Mau nyebrang, ada anak kecil. Adek mau kemana? Mau nyebrang. Ayo nyebrangin. Pas di sana ada yang mau parkir, susah mundur. Terus. Mau berterima kasih atau tidak, nggak ada masalah. Tapi supirnya cakep. Biarin urusan wajah dia. Pokoknya singkir Pak. Ya. Pas mau nyebrang lagi, ada kakek-kakek udah sepuh. Ayo nyebrang. Enggak. Kakek belum dengar ceramah hakim ya. Harus nolong. Masa saya nyebrang sendiri? Mubazir dong. Ini nyebrangin kakek. Jika ini ngomong hakim, ayo. Sampai dikira, kenapa sih kakek? Tenang aja, sampai dipikir marah tuh si kakek. Mau nyiksa orang tua. Kakek ini gimana? Udah ditolong marah. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nih bro. Rupanya udah 3 balikan tuh si kakek. Yang dua ini maunya tolong terus. Kalau dari kamar sebutkan saya Pak. Udah, tanya dulu ya kalau menyeberangin orang Pak. Pokoknya kata kuncinya dari kebaikan itu adalah ikhlas. Orang yang ikhlas tidak harap terima kasih, tidak harap dihargai, tidak harap dibalas budi. Nanti ada yang balas budi, ada yang terima kasih, itu bonus. Tapi amal kita adalah diterima oleh Allah. Gak penting kita mendapat terima kasih dari orang, yang penting diterima oleh Allah. Nanti ada yang berterima kasih, ada yang ngasih hadiah ini itu, itu mah bonus, bukan itu yang terpenting bagi. Jelas? Diterimanya amal kita. Ya, wes segitu aja. 5 1. Kita buat siapa yang bisa menolong kita? Allah atau hanya Allah? Harus hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Yang kedua, berbanyak tobat, istighfar yang banyak. Ya, terus saja. Astagfirullahaladzim. Kemarin saya dipijat nih, ada yang mijetin. Tiap mijet kan saya istighfar. Kenapa? Terlalu keras? Enggak, ini mah istighfar aja. Jadi mijetnya pelan-pelan. Padahal mah ada kaitan pijetan dengan istighfar. Kita memang istighfar terus harusnya ya. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Yang kelima, tebar manfaat. Sedikit pengumuman bagi warga Bandung dan sekitarnya. AA pulang dari Lampung ini siang ini. Sesudah ini satu acara lagi di Metro. Lalu pulang ke Bandung. Nanti malam itikaf di Masjid Raya Pusdai. Bagi yang mau tasmi Quran silakan. Acara intinya mulai dari qiyamul lail. Akan qiyamul lail, sholat malam, lalu muhasabah, zikrul maut, lalu sholat subuh jamaah, dan dilanjutkan dengan beberapa penceramah. Ustaz Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, Ustaz Ashafi Antonio, lalu ada seorang kiai juga ahli ekonomi dan insya Allah ahli. Lalu sesudah itu kita makan sama-sama. Belum juga kita mulai, sudah ada 10.000 porsi makanan yang siap, roti, macam-macam. Ingat supaya semua kebagian bawa masing-masing. Ya. Masih yang lain ya. Pokoknya alhamdulillah kita akan buktikan
bahwa kegiatan ini akan dicukupi oleh Allah. Selesai acara, selesai sarapan, semua beres-beres masjid, ya. Tapi sehingga jamaah pulang, masjid lebih bersih dibanding sebelumnya. Termasuk jamaah yang hadir ini. Siapapun jamaah yang meninggalkan sampah zolim, dia menyimpan tidak pada tempat. Harus lebih bersih. Jangan sekarang, Pak, nanti ya. Bapak Ibu yang baik, terima kasih, dan kita akan segera tutup dengan doa. Oh, di Lampung sudah ada dompet peduli umat, ya. Ini saya kesini juga dibantu dompet peduli umat. Nanti pulang bawa ini ya. Ini kotak ajaib, Pak. Yang masukin uang ke sini, dosanya bisa dihapuskan kalau ikhlas dan banyak. Kemudian ya kalau dikit ya dihabis namanya. Masuk ke sini, bala bisa ditolak. Masuk ke sini, rezeki bisa berlipat-lipat. Ini canceling saja. Tahun 2014 dari canceling ini dan beberapa ikhtiar lainnya terkumpul 33 miliar rupiah. Tahun 2015 naik 53 miliar rupiah. Hampir setengah juta orang yang terbantu. Termasuk masjid di Palestina, sekolah di Suriah, di Myanmar, sini. Tahun 2016 kemarin naik 83 miliar rupiah. Puluhan ribu anak bisa sekolah, dapat beasiswa, puluhan ribu yang dibiayai bisa bangun ekonominya, dari mulai penerima zakat menjadi pembayar zakat. Masjid bencana lewatin, bawa nanti ya ke rumah ya, isi, dan kalau udah penuh terserah. Kalau ada tetangga sakit, keluarin, kasihin ke tetangga. Nggak harus kembali ke Darul Tauhid semua. Tapi kalau mau dikumpulkan, tinggal SMS, nanti dijemput atau kolektif. Alhamdulillah, ini luar biasa manfaatnya. Di Palestina 2 lantai masjidnya, Pak, dan sudah 17 juz santrinya, padahal baru beberapa tahun saja. Nah, oleh karena itu, dan ini hanya diisi oleh uang-uang sisa, ya. Misalkan ibu belanja cabai 10.000, uangnya 50.000, sisanya Bapak naik ojek 20.000, bayar pakai 100.000, sisanya kan belum apa-apa udah pelit kan. Harusnya syukur, amin, amin gitu. Baru rencana aja udah pelit. Belajar Allah itu jangan setengah-setengah ya. Selama ini aja pelit dicukupi, bagaimana mungkin kalau kita dermawan? Ya, baik, kita akan segera tutup dengan doa kepada pemirsa lewat telepon, lewat radio, kelihatannya jam 6, sambil sedekah ya. Sedekah pada subuh itu didoakan oleh para malaikat. Mari kita baca Quran, lalu saudara sedekah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La يعلم ما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Doa Nabi Adam, Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, hapuskan semua aib kami ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah, ampuni dosa dan maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan menipu kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus ya Allah. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah membuat kami jadi makhluk zalim. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menghindari dosa, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat, istiqomahkan kami menjadi orang yang bersih ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang, sembuhkan
sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kami nikmatnya salat, nikmatnya memakmurkan masjid, karuniakan nikmatnya sedekah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma rzuqnal istiqamah, karuniakan istiqamah, karuniakan husnul khatimah. Berkahi lingkungan ini ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang beriman teguh, bertakwa, berakhlakul karimah, amanah, adil ya Allah. Jauhkan dari para pemimpin yang melupakanmu, yang mengkhianatimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih Bapak sekalian. Sekian